Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Pak Anies Baswedan. Sebagaimana kalau kita lihat teman-teman, beberapa waktu kemarin Pak Anies itu berkunjung di berbagai daerah dan sambutannya luar biasa. Masyarakat ternyata mengidolakan Pak Anies Baswedan supaya Pak Anies ini maju di 2024. Banyak warga masyarakat yang mendukung Pak Anies untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun demikian teman-teman, ketika Pak Anies namanya ini populer, ada lawan-lawan politik Pak Anies itu yang menyerang kepada Pak Anies Baswedan. Di antaranya adalah Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul ini adalah politisi yang awalnya dari Partai Golkar, kemudian pindah ke Partai Demokrat, setelah itu pindah ke PDIP. Itulah Ruhut Sitompul. Dan yang menariknya teman-teman, ketika Ruhut Sitompul itu berada di Partai Demokrat, dia menyerang politisi PDIP, dalam hal ini ke Pak Jokowi. Nah, ketika Ruhut Sitompul itu berada di PDIP, ini menyerang Anies Baswedan. Nah, inilah yang akhirnya dinilai publik, kenapa kok seperti kutu loncat. Ketika berada di pihak penguasa, dia menyerang orang yang tidak berkuasa. Nah, inilah yang disoroti oleh publik terkait pernyataan kritikan dari Ruhut Sitompul kepada Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies ini posisinya tidak sedang berkuasa, tidak punya kuasa seperti para pendukung pemerintah yang menyerang kepada Pak Anies Baswedan. Jadi posisinya sebagai warga negara biasa, tapi diserang oleh mereka-mereka yang tidak suka kepada Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, terkait Ruhut Sitompul ini coba kita baca berita dari wartaekonomi.co.id. Sekarang serang Anies habis-habisan, Ruhut ke Jokowi dulu, jangan pilih orang karena pencitraan. Politisi PKB Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar menyoroti sikap politikus PDIP Ruhut Sitompul yang gemar menyerang Anies Baswedan. Gus Umar teringat Ruhut pun mempunyai sikap yang sama saat dulu Jokowi digadang-gadang sebagai bakal calon presiden 2014. Saat itu tepatnya pada 2013, Ruhut masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Sementara Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kata Pandana Baban, Pak Jokowi itu punya bakat membalas kalau tersinggung. Mungkin karena dendam dengan ucapan Ruhut dulu, makanya Jokowi nggak kasih Ruhut jabatan apapun, walau mulutnya puja-puji Jokowi. Ini rangkuman hinaan Ruhut ke Jokowi, tulis Gus Umar sembari menautkan berita dari salah satu media nasional, dikutip dari akun @umarhasibuan77 pada Sabtu 24 Desember 2022. Pada pemberitaan itu, Ruhut Sitompul terhadap Jokowi ada kesamaan dengan sikapnya terhadap Anies Baswedan saat ini. Disebutkan bahwa Ruhut Sitompul menilai kondisi di Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi belum menunjukkan perbaikan. Bahkan Ruhut menyebut ibu kota justru makin semrawut. Sekarang saja sudah amburadul, banjir dan macet makin gila, kata Ruhut saat itu. Ruhut juga mengkritik gaya Jokowi yang gemar belusukan ke kampung-kampung. Menurutnya, untuk mengatasi saat bermasalah, harusnya Jokowi bersama dengan wakilnya Basuki Cahayapurnama lebih memutar otak. Tidak cukup belusukan, datang temui rakyat yang susah. Kerja di belakang meja buat strategi, katanya. Adapun 5 hinaan Ruhut terhadap Jokowi, yakni Jakarta makin amburadul di tangan Jokowi, Jokowi hanya pencitraan saja, bisa teler untuk Jakarta, tak pantas jadi gubernur, dan pedagang mebel tak level jadi presiden. Saat itu Ruhut juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar memperhatikan rekam jejak calon presiden. Dengan tegas Ruhut mengatakan jika Jokowi bukanlah sosok yang pantas jadi presiden. Aku tidak dukung, aku mau pemimpin negara punya track record cerdas bersih, tapi jangan dia. Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan, tegas Ruhut pada masa itu.
Nah itu sahabat Enjoy Channel, sindiran, kritikan Ruth Sitompul kepada Jokowi cukup pedas. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika Pak Jokowi menjadi presiden, ini Ruth Sitompul pindah partai menuju ke PDIP. Yang dulu menyerang Jokowi, sekarang menyanjung Jokowi. Ini yang saya maksud tidak konsisten politisi seperti ini. Nah, kalau dulu menyerang Pak Jokowi harusnya tetap pada posisinya, yaitu sebagai oposisi, bukan malah menjadi bagian dari koalisi dari Pak Jokowi. Kalau dia dulu menyerang Pak Jokowi. Tetapi sekarang yang terjadi justru Ruth Sitompul masuk dalam koalisinya Pak Jokowi dan menyerang ke pihak lain, yaitu ke Pak Anies Baswedan. Coba sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan yang disampaikan Ruth Sitompul kepada Pak Anies Baswedan. Kita ambil berita dari suara.com. Ruth Sitompul bereaksi lagi. Kini sebut Anies tak punya prestasi di Jakarta. Biar nggak salah pilih. Politisi PDIP Ruth Sitompul secara belak-belakan kerap kali menyerang bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Ruth tak segan memberikan pernyataan kontroversialnya mengenai Anies melalui akun jejaring media sosial Twitter. Baru-baru ini Ruth mengunggah poster Anies yang diklaim tak memiliki prestasi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Entah apa yang dilakukan Anies Baswedan selama 5 tahun di Jakarta. Tulis keterangannya dalam foto yang diunggah Ruth. Dilihat suara.com pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam poster tersebut terlihat foto Anies yang ditempeli stiker bertuliskan The Big Zero. Ada pula sederet program Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta yang diklaim tak terlaksana dengan baik atau gagal. Di antaranya program OKOC, rumah DP 0%, naturalisasi sungai, tidak menggusur warga, pembangunan masjid, menekan kemiskinan, keperpihakan, dan membangun manusia bukan benda mati. Dalam cuitan tersebut, Ruth menyertakan narasi bahwa ia mengunggah poster tersebut semata-mata untuk membantu rakyat supaya tidak salah pilih. Hahaha, pasti pada kebakaran jenggot lagi nih. Tidak ada salahnya mengutip yang benar, walau bukan aku yang bikin, hanya membantu rakyat Indonesia tercinta dengan followersku yang jutaan biar tak salah pilih karena yang rugi rakyat Indonesia 5 tahun ke depan gitu saja kok repot merdeka, tulis Ruth Sitompul. Tak pelak cuitan itu membuat geger hingga kolom komentar penuh dengan tanggapan pro kontra. Sebelumnya Ruth sempat mengunggah gambar tangkapan layar artikel berita Mall DKI Jakarta mengenai Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengganti nama rumah makan menjadi Rumah Kenyang. Gambar yang diunggah melalui akun Twitternya itu juga menyematkan foto ketika Anies Baswedan sedang makan. Begini narasi yang dituliskan Ruth Sitompul dan unggahan foto artikel di Twitternya pada Kamis 22 Desember 2022. Hahaha, yang kini mau jadi Presiden RI, yang taunya hanya ganti-ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat, ganti nama-nama jalan rumah makan jadi rumah kenyang, dasar kadrun, ngeri kali merdeka, tulis Ruth Sitompul. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait serangan-serangan Ruth Sitompul kepada Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman yang dilakukan Ruth Sitompul ketika masih menjadi politisi Demokrat menyerang Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menjadi presiden, ini menyerang Anies Baswedan. Sesuatu yang luar biasa, menjadi pribadi yang berbeda. Satu orang menjadi pribadi yang berbeda. Ketika di era Demokrat menyerang Pak Jokowi, ketika berada di posisi kekuasaan sekarang Pak Jokowi membela Pak Jokowi, menyerang Pak Anies Baswedan dengan segenap argumentasi dan narasinya. Ini teman-teman terkait Ruth Sitompul. Tetapi semua kembali kepada warga masyarakat, apakah percaya dengan yang disampaikan Ruth Sitompul? Benarkah Pak Anies Baswedan itu tidak punya prestasi sama sekali ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta? Padahal kalau kita lihat prestasi Pak Anies luar biasa.
Pak Anies mampu menjalin komunikasi dengan pihak luar negeri, dengan eksternal, dengan kemarin menggelar Formula E. Formula E digelar dan sukses. Padahal waktunya cukup pendek, yang awalnya itu mau dilakukan di Monas karena tidak diizinkan, kemudian pindah tempat di Ancol, dan alhamdulillah di Ancol itu bisa berjalan dengan baik. Itu momen yang luar biasa. Bagaimana kalau momen itu gagal dilakukan oleh Anies Baswedan, maka buzzer akan menyerang habis-habisan kepada Pak Anies Baswedan. Sukses saja gelaran Formula E itu diserang habis-habisan, apalagi gagal. Kemudian Pak Anies juga membangun JIS, Jakarta International Stadium, luar biasa megahnya. Padahal gubernur-gubernur sebelumnya ini mau mewujudkan sebuah stadion yang besar di Jakarta belum bisa. Dan di tangan Pak Anies baru bisa terwujud itu stadion. Dan program-program lain yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Tapi ya itu teman-teman, namanya politisi bisa bermain dua pribadi. Pribadi yang pertama menyerang dulu Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, ini mendukung Pak Jokowi dan malah menyerang Pak Anies Baswedan. Pertanyaan kita adalah, seandainya nanti Pak Anies menjadi presiden, di mana posisi Ruhut Sitompul? Apakah juga akan masuk di koalisinya Pak Anies Baswedan? Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.